Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Sis Mahendra bisa kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Berbicara tentang bulan Syawal, karena ini masih memasuki bulan Syawal gitu kan ya, di tengah-tengah malahan. Biasanya kalau lebaran identik dengan opor, kemudian rendang. Itu kayaknya kalau mamanya kita makan setiap hari, makan makanan yang berlemak, kemudian juga makan makanan yang penuh dengan santan, itu bisa menyebabkan tentunya hipertensi. Karena kenapa? Karena pola hidup yang kurang baik ataupun kurang tepat gitu ya pemirsa ya. Walaupun tentunya penyakit hipertensi itu banyak tentunya lininya ya untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, salah satunya adalah pola makan ataupun pola hidup yang kurang baik dan juga kurang sehat. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngebahas tentang all about hipertensi. Seperti biasa, nanti kita akan mendengarkan tentunya penjelasan secara detail oleh narasumber, dan kita akan tanya oleh masyarakat, bukan oleh ya, kita akan tanya ke masyarakat Pekalongan nanti tentang hipertensi. Apakah mereka paham bagaimana pencegahannya, penyebabnya, pengobatinya, pertolongan pertama, dan lain sebagainya. Jadi tetap di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke, pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan anak-anak muda nih pemirsa. Nah, ini penting nih untuk knowledge, untuk pengetahuan mereka semuanya. Namun sebelum kita ngobrol gitu kan tentang topik ataupun tema hari ini, kita kenalan terlebih dahulu. Halo, ini dengan siapa? Saya Rafa Fares. Rafa Fares, panggilannya? Rafa. Rafa, kalau ini? Muhammad Arif Kurniawan. Panggilannya? Ari. Ari. Ari, kalau boleh tahu dari mana, Ari? Dari Perumahan Prisma. Enggak, lu ya. sekolahnya, Ari. Dari SMP 1 Kedunguni. SMP Kedunguni. Kamu juga SMP Kedunguni. Ini satu kelas atau gimana? Iya, satu kelas. Satu kelas. Kalau di sini lagi ngapain sih? Di sini masih pembelajaran P5. P5 itu apa? Profil pelajar Pancasila. Wih, merdeka kita. Merah putih di dadaku ya. Kalau di hatimu? Itu Cewek cantik. Udah pada punya pacar belum? Belum. Belum. Ini? Belum. Belum. Waduh, nggak laku atau gimana nih? Belum mau pacaran. Oke ya. Yang penting kita main epep aja ya. Oke, mantap? Oke, mantap. Oke, nah kali ini Kak Aziz lagi ngebahas tentang hipertensi. Siapa yang tahu hipertensi itu apa? Hipertensi itu kalau nggak salah itu darah tinggi ya, Kak? Wih, bagus, tepuk tangan dong. Padahal tadi sudah kasih tahu. Hipertensi itu adalah apa tadi? Darah tinggi. Darah tinggi, betul. Tapi kalau di rumah kamu Fares ya? Kok Fares siapa? Rafa di rumahnya ada nggak sih yang hipertensi ataupun darah tinggi? Ada, ibu saya sendiri. Oh, ibunya darah tinggi. Gimana, suka marah-marah? Iya. Marah-marahnya gimana biasanya? Marah-marahnya itu kalau sedang capek itu kadang marah-marah. Contoh Habis pulang kerja itu kan capek itu, panas. Habis itu kan dia sampai remah. Genteng dilepasin, dibuang-buang gitu. Batu bata diaprol-aprolin gitu. Oh enggak. Ngomel-ngomel loh. Oh, ngomel-ngomel. Kirain sampai apa tuh namanya, ini masjid, toa masjid sampai dilepasin gitu, enggak ya? Lebih ke kuli bangunan. Kalau kamu sendiri, menurut kamu penyebab hipertensi apa? Kari. Apa biasanya? Kurang apa? Kurang tidur, kurang makan, kurang kasih sayang. Diri, saya bener nih. Apa? Kurang tidur, kurang makan, kurang kasih sayang, kurang pelayan, cinta pertama. Gimana, kayaknya belum bisa move on sama pacar nih ya, Ayang ya? Enggak ya? Tapi kalau menurut kamu sendiri, Ri, biasanya biar kita mencegah penyakit hipertensi harus gimana sih kita? Harus makanan yang bergizi. Harus kita jadi makanan yang bergizi. Jadi kita berubah menjadi makan makanan yang bergizi. Oh, jadi kita mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terus ada lagi mungkin olahraga ya, menerapkan pola hidup sehat ya. Nah, kalau Ari sendiri, menurut Ari sudah menerapkan pola hidup sehat apa belum? Belum ya. Karena kenapa? Karena bangun tidur main epep, mau tidur main epep, terusan mau berangkat sekolah main epep.
Kerjaannya main FM. ya udah nggak apa-apa, tapi kalian penasaran sih sebenarnya, penasaran nggak sih Iya, sebenarnya penasaran hipertensi itu apa, penjelasan dari ahlinya itu seperti apa, penasaran kan? Penasaran. Kita lihat kamera ke sana bareng-bareng, nanti kita nunjuk, nanti habis itu kita bilang check it out, oke? 3, 2, 1 check it out. Ya, terima kasih. Hipertensi adalah penyakit adanya peningkatan tekanan darah tinggi yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, yaitu dengan tensi ya, itu sistol. Sistol itu detak yang pertama ya, detak yang tinggi itu lebih sama dengan 140 mm Hg, kemudian diastolnya itu lebih dari sama dengan 90 mm Hg. Gejala dan tanda dari hipertensi umumnya salah satunya adalah sakit kepala ya. Kemudian ada juga sakit di kudu ya, atau di leher. Kemudian susah tidur, gelisah ya, kemudian mudah marah ya, kemudian ada lagi yang sampai muntah okay, bahkan mual ya, mual bahkan muntah okay. Kemudian ada juga sesak ya, sesak nafas yang tersengal-sengal okay. Ya, ada juga di daerah pendengaran itu mengalami berdering ya, okay. Itu salah tanda dan gejalanya. Oh ya, kalau kita dari tindakan ya, tindakan dari mungkin salah satu ya, gejala dan tanda tadi ya, pencegahannya ya itu untuk pencegahannya yang sederhana mungkin dari yang tadi itu ya. Yang pertama istirahat yang cukup dulu, okay. Ya, jadi istirahat yang cukup mungkin ya. Kalau kita masih melakukan aktivitas ya, mungkin bisa dihentikan dulu ya. Kita istirahat sejenak sambil santai ya, biar apa itu namanya refresh ya, biar enggak stressing ya. Beberapa menit mungkin 5 sampai 10 menit gitu, mungkin. Tapi kalau untuk jangka panjang mungkin bisa istirahat secara rutin ya, sampai dengan 8 jam, mungkin 6 sampai dengan 8 jam. Oke. Kemudian untuk selanjutnya mungkin kita bisa melakukan dengan pola hidup sehat ya. Salah satunya dengan pola makan, okay, yaitu diet yang seimbang ya. Dengan cara kita konsumsi rendah garam. Oke, jadi kalau di sini Nyun Sewu untuk orang Pekalongan sendiri itu suka makan tinggi garam. Oke. Salah satunya itu yaitu di Megono ya, karena memang tradisi untuk kota Pekalongan itu memang Megono ya. Kalau nggak Megono kayaknya kurang afdol ya. Jadi kalau dulu saya kecil itu kalau Megono itu khusus untuk sarapan saja. Tapi kalau sekarang tidak hanya sarapan saja ya. Jadi untuk sarapan, makan siang, makan sore ya, itu selalu ada Megono. Kalau nggak ada Megono itu kurang. Nah, salah satu dari itu mungkin bisa dikurangi mungkin ya Megononya. Oke. Mungkin kalau kita makan Megono mungkin di pagi hari aja. Kalau nggak di pagi hari mungkin siangnya atau sorenya aja. Bisa dipilih salah satu itu.
Pemirsa, masih di kawasan Budaya Jitayu Kota Pekalongan. Sekarang Aziz sudah bersama dengan Laudia Cynthia Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kita lihat nih, apa tuh namanya, Laudia Cynthia Bella. Sebelahnya ada Irwansyah. Perempuanku. Sehat ya Bu? Ibu dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ulfa. Ibu Ulfa, Masya Allah, namanya cantik seperti orangnya ya. Ibu Ulfa kalau boleh tahu, di sini lagi ngapain Bu? Lagi nyantai-nyantai. Masya Allah, masih bulan Syawal, jadi uangnya masih banyak, jadi nyantai dulu ya Bu ya. Amin gitu kan. Nanti setelah bulan Syawal selesai, nanti kita baru ngosah-ngaseh bahasa Jermannya ya Bu ya. Ngosah-ngaseh cari rezeki lagi. Oke, Bu Ulfa, hari ini Aziz lagi ngebahas tentang hipertensi gitu ya. Di lingkungan Ibu ataupun di keluarga atau teman atau saudara, ada yang nggak sih yang mengidap hipertensi Bu? ada sih. Siapa Bu kalau boleh tahu? Neneknya. Neneknya. Gimana kalau Ibu melihat nenek sedang kumat gitu ataupun kambuh gitu ya hipertensinya, biasanya ngapain aja Bu? Ya, paling ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel sampai ini nggak nyabutin rambutnya gitu? Enggak ya? Begitunya. Agak ngeri ya Bu ya kalau nyabutin rambutnya gitu. Mendingan nyabutin rumput jadi rumah bersih ya. Terus kalau menurut Ibu sendiri nih, kan biasanya kalau mamanya kita terkena hipertensi itu otomatis ada dampaknya gitu ya. Kayak contohnya keluarganya Ibu ini nenek kan terkena hipertensi. Dampaknya yang sering Ibu lihat itu di nenek apa sih menurut Ibu? Biasanya aktivitasnya menurun ya. Aktivitasnya menurun. Terus ada lagi mungkin? Apalagi ya? Pemasukannya menurun nggak Bu? Pemasukan. Nggak ada pemasukan katanya suaminya. Terus mungkin produktivitasnya jelas menurun ya karena sakit itu gitu ya. Tapi nih kan Ibu kan otomatis kan nenek kan bersama ya hidup di lingkungan rumah gitu. Tapi untuk mengatasi hipertensi itu pengobatannya seperti apa sih kalau Ibu sendiri? Yang dilakukan nenek, apakah rutin ke rumah sakit check up atau mungkin minum menerapkan pola hidup sehat ya? Contohnya menerapkan pola hidup sehat seperti apa Bu? Apa minum jamu setiap hari, meneteskan air zam-zam di mata setiap menit? Agak beda ya sehatnya ya Bu. Gimana Bu Ulfa? Ya mengurangi yang apa ya yang menjadikan itu penyakit semakin parah ya. Oke gitu ya. Jadi menghindari mungkin makanan-makanan yang berlemak gitu ya, kayak rendang yang asin-asin, yang mengandung garam terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau umpamanya mengurangi makanan yang berlemak-lemak nih, contohnya kayak rendang, kayak opor, gimana kalau umpamanya rendang opornya dikirim ke rumahnya Aziz? Jadi kan otomatis keluarganya yang hipertensi nggak makan ya Pak ya, yang makan Aziz dan keluarga. Tapi Ibu penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya itu yang detail itu seperti apa? Oh iya. Penasaran? Penasaran. Yuk kita lihat ke kamera sana, kemudian kita bilang check it out bersama, oke? 3, 2, 1, check it out. Terima kasih. Untuk penyebab hipertensi ya itu sangat beragam ya, sangat banyak ya. Penyebab hipertensi itu mungkin ada dua ya. Jadi penyebab yang tidak dapat dimodifikasi dan penyebab yang bisa dimodifikasi ya. Salah satu dari penyebab yang tidak dapat dimodifikasi itu salah satunya yaitu faktor umur ya. Umur itu nggak bisa. Kecenderungan kalau umur bertambah itu resiko terkena hipertensi itu ada. Okay. Jadi faktor umur itu pengaruhnya memang ada. Okay. Jadi rata-rata kalau dulu itu umur 40 tahun ke atas ya. Kalau sekarang dengan gaya hidup yang kurang sehat ya, banyak makanan berbagai macam, okay, itu sekarang trennya itu umur semakin bertambah muda ya. Jadi di 30 tahun ke atas ya itu sudah mulai ada apa itu namanya hipertensinya ya. Kalau di apa itu namanya cek faktor risiko, deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, salah satunya dengan tekanan darah. Mungkin kalau 30 tahun ke atas itu sudah mulai ada peningkatan ya, mungkin 140 atau 150 ya. Jadi itu yang pertama umur ya. Kemudian yang kedua itu
faktor genetik ya. Jadi faktor genetik atau keturunan juga ada, okay. Kecenderungan untuk faktor keturunan mungkin kalau bapak ibunya itu ada hipertensi mungkin anak bisa ya. Kalau nggak anak mungkin nanti bisa di cucunya ya. Tapi nggak semua, okay. Jadi nggak semua anak nanti bisa terkena, okay. Tapi mungkin bisa kalau punya anak 5 mungkin salah satunya bisa ada kayak gitu, okay. Kemudian jenis kelamin ya atau seks ya. Jenis kelamin itu bisa menjadikan penyebab juga, okay. Kecenderungan untuk laki-laki ya itu berpotensi atau beresiko 2 kali lebih terkena hipertensi ya daripada wanita. Okay. Nggak tahu ini laki-laki kok lebih banyak ya. Mungkin dari sananya mungkin ya ini sudah diteliti ya faktor resiko penyebab ya tadi ya untuk yang tidak dapat dimodifikasi salah satunya yang seks itu nggih, yang apa itu jenis kelamin itu ya. Jadi laki-laki dampaknya lebih banyak nggih, lebih berisiko 2 kali ketimbang dari yang perempuan. Dampak dari hipertensi itu ada beberapa macam. Salah satunya bisa mengakibatkan gangguan di otak ya. Jadi otak kita nanti kurang sehat ya. Dari otak kurang sehat itu berpotensi nanti bisa ke apa itu namanya ke persarafan ya. Jadi persarafan. Dari persarafan itu nanti bisa salah satunya bisa ke penyakit stroke ya. Kalau kita lihat itu di masyarakat biasanya kalau stroke ya, stroke itu biasanya masyarakat itu melihatnya secara tiba-tiba ya, atau kalau masyarakat Kalongan itu menamanya dengan ujuk-ujuk ya, tiba-tiba. Tapi sebenarnya itu ada riwayatnya sebelumnya, oke. Mungkin dari hipertensinya mungkin ada salah satunya ya. Mungkin 1 tahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu, oke. Atau mungkin kurang dari itu, mungkin ya kurang dari 1 tahun ya, mungkin bisa 6 bulan ya atau 3 bulan ada riwayat hipertensi, oke. Oleh karena itu memang kalau hipertensi baiknya memang dikontrol ya, dicek setidaknya 1 bulan sekali, oke. Itu yang pertama, oke. Kemudian untuk dampak yang kedua itu bisa mengenai gangguan di penglihatan, oke, di bagian mata, oke. Kalau hipertensi lama nggak ada apa itu namanya hipertensi nggak ditindaklanjuti ya, kalau sudah memang apa itu namanya sampai derajat 2, okay, nggak diobati rutin, nggak dikontrol rutin ya, itu memang lama-lama bisa menjadi apa itu namanya gangguan di penglihatan, okay. Salah satunya bisa menjadikan mata menjadi kabur, okay. Kalau udah berat mungkin bisa menjadi buta ya, okay. Kemudian untuk selanjutnya itu bisa menjadi kebutaan, okay. Kemudian untuk selanjutnya yaitu gangguan di daerah jantung ya. Kalau hipertensi kalau di gangguan jantung memang iya ya, soalnya untuk hipertensi sendiri memang kan tekanan darah ya, dari tekanan darah yang tinggi mungkin itu bisa menjadikan pacuan detak jantung menjadi lebih cepat ya. Normalnya kan kalau jantung itu mungkin 80 sampai dengan 90 ya per menit ya. Mungkin kalau berlebihan dari itu kemudian terus menerus ya, itu menjadi jantung agak berat ya untuk kerjanya ya. Dari agak berat itu nantinya bisa menjadi kerja jantung menjadi kecapean ya. Dampak dari kecapean jantung mungkin nanti bisa berkomplikasi ke yang lainnya, oke. Kemudian untuk selanjutnya dampaknya yaitu di ginjal ya, di ginjal. Di ginjal mungkin ada apa itu namanya penurunan fungsi ginjal ya. Jadi kalau lama-kelamaan mungkin di ginjal ada penurunan fungsi ginjal, bahkan nanti bisa ke arah gagal ginjal ya. Kalau gagal ginjal perlu kita ketahui, orang yang sudah gagal ginjal itu harus
di terapi ya, melakukan terapi setidaknya 1 bulan sekali ya untuk dilakukan bersih ginjal atau hemodialisa ya di rumah sakit. Ya memang kalau di terapi itu memang ya insya Allah bisa ya, ada harapan hidup bertambah ya. Tapi itu perlu dukungan juga dari berbagai mungkin dari keluarga yang terdekat ya, temen ya, family paling enggak ya. Karena apa? Karena untuk yang gagal ginjal itu perlu adanya jangka panjang ya pengobatannya ya, jangka panjang setidaknya 1 bulan sekali kayak gitu ya. Dulu saya waktu di rumah sakit itu pernah bertemu dengan orang yang gagal ginjal, itu dia sudah 10 tahun ya, maksudnya artinya sudah 10 tahun sampai di rumah sakit bolak-balik 1 bulan sekali, itu sampai harapan hidupnya sampai 10 tahun ya, yang mana dia memang ada support dari utamanya dari keluarga ya, dari family ya. Pengendalian dari penyakit hipertensi, mungkin kalau yang masih ringan ya, mungkin kita harus berperilaku hidup sehat ya. Kalau di penyakit PTM ya, penyakit tidak menular, salah satunya hipertensi itu adalah dengan cerdik ya, cerdik. C-nya itu adalah dengan cek kesehatan secara rutin ya, paling tidak 1 bulan sekali ya. Kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok ya. Kemudian R-nya rajin olahraga atau aktivitas fisik ya, setidaknya 150 menit per minggu ya, atau 30 menit per hari dalam 5 hari ya, dalam 1 minggu. Oke. Kemudian D-nya itu diet seimbang ya. Diet seimbang itu makanan-makanan yang bergizi seimbang. Oke. Kalau untuk hipertensi itu harusnya rendah garam. Oke. Perlu kita ketahui diet garam itu setidaknya kalau untuk normal ya itu 1 sendok teh sehari ya. Jadi kalau kita lebih dari 1 sendok teh, mungkin ada kelebihan ya, dari kelebihan itu berhari-hari mungkin bisa nantinya bisa berisiko ke arah hipertensi ya. Kemudian kayaknya kelola stres ya, mungkin kalau kita kerja mungkin ya, sekarang ada di era sekarang ya, pekerjaan memang ada banyak tuntutan ya. Kalau di tempat saya sekarang banyak aplikasi ya, harus dikerjakan ya, harus diselesaikan ya. Mungkin kalau belum nanti deadline-nya kapan ya, itu menimbulkan mungkin stressing ya. Kita bisa pintar-pintar untuk pengelolaannya. Jadi stressing itu harus bisa dikelola juga. Jadi itu mungkin yang pencegahan secara ringan ya. Jadi cerdik itu bagus itu untuk pencegahannya. Oke, pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan ciwi-ciwi cantik nih pemirsa. Anak muda, generasi bangsa harus terhindar dari hipertensi. Itu paling penting. Tapi sebelum kita secara detail ngobrol tentang hipertensi, kita kenalan terlebih dahulu satu-satu pemirsa. Ini dengan siapa kalau boleh tahu? Bulan. Bulan. Kali ini? Amel. Prada. Marta. Ini kayak branded sel ya pemirsa ya, Prada ya. Kalau kakak Herme ya, tahu nggak Herme apa? Ini teman-teman dari mana sih kalau boleh tahu? SMP 1 Kedunguni. Tepuk tangan dong buat SMP 1 Kedunguni ya. Luar biasa cantik-cantik ya. Ini walaupun masih SMP. Di sini kalau boleh tahu lagi ngapain? Lagi kunjungan ke Museum Batik ya. Batik. Oke, kalau kalian gimana setelah berkunjung di Museum Batik? First impression? Tempatnya luas. Terus estetik ya. Udah bikin story apa belum? Udah ya, mantap ya. Namun di sini Kak Aziz lagi ngebahas tentang hipertensi. Siapa di sini yang tahu tentang hipertensi? Darah tinggi. Apa? Darah tinggi ya. Ini cerdas, ini cermat ya. Jadi kita main cerdas, cermat. Oke, darah tinggi.
Bener banget ya, hipertensi itu adalah kata lainnya darah tinggi. Tapi di lingkungan kalian, keluarga, saudara, teman, atau mungkin kakek, nenek, om, dan lain sebagainya, ada yang terkena darah tinggi nggak sih? Kalau keluarga kamu ada nggak? Darah tinggi? Darah tinggi. Ada? Ada ya. Apa? Om, atau kakek, nenek, atau mungkin mama, papa? Kakek, tapi udah nggak ada. Oh, kakek tapi udah nggak ada. Kalau kamu nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di keluarga kamu ada yang terkena darah tinggi? Ada. Siapa? Bude. Bude. Kalau kamu? Nggak tahu ya, karena nggak punya saudara ya loh. Punya dong, masa nggak punya, cantik-cantik ya. Tapi kalau mamanya kamu sendiri nih yang lihat bude kamu yang terkena hipertensi ataupun kena darah tinggi, itu biasanya gimana sih kalau mamanya pas kambuh ataupun kumat? Bingung, panik linglung gitu ya, cari aku siapa, aku di mana, aku dengan siapa gitu ya. Iya lagi dia, padahal gue cuma bercanda. Oh gitu ya kamu ya, agak itu darah tinggi atau itu ODGJ? Biasanya kalau darah tinggi itu marah-marah, kalau ini budinya enggak ya, bingung ya, lebih ke bingung ya. Biasanya apalagi selain bingung? Ya kadang suka moodnya nggak baik. Oh iya, naik turun gitu ya. Biasanya kalau umpamanya nih bude lagi kambuh, kemudian moodnya naik turun, apa yang kamu lakuin? Cuma liatin aja. Liatin aja. Tak kasih tips Kak Aziz, mau nggak? Boleh. Boleh ya. Kalau moodnya lagi naik turun, langsung tendang saja loh. Jangan ya pemirsa ya. Nggak boleh, harus disayang ya, karena itu kan saudara kita gitu. Tapi kalau mamanya kamu sendiri ini ya dulu ya kan, karena kakek dulu udah meninggal. Biasanya kalau mamanya kumat darah tingginya itu gimana sih? Ya gitu, marah-marah. Marah-marah. Contoh marahnya gimana mungkin? Aku pusing banget. Aku pusing banget. Ya. Kamu nggak pusing karena kamu nggak punya pusing gitu ya. Gitu, maksudnya banyak lah ya hal-hal yang terjadi gitu. Tapi kalau mamanya kalian lihat nih ya, pengobatan yang dilakukan untuk darah tinggi nih, untuk kakek kamu biasanya ngapain aja sih? Untuk ngobatin darah tinggi? Minum obat. Minum obat gitu ya, ikut program dari pemerintah mungkin kali ya, Prolanis ya. Kalau kamu sendiri, kamu deket nggak sama budemu itu? Nggak deket banget. Nggak deket banget, karena males ya, marah-marah mulu ya. Iya. Iya lagi. Ntar kalau budemu nonton gimana bude, maaf ya bude ya. Tapi kalian penasaran nggak sih sebenarnya pengobatan yang benar, yang baik gitu kan ya, ataupun pertolongan pertama untuk mengidap darah tinggi ataupun hipertensi yang tepat itu seperti apa? Penasaran nggak? Penasaran Penasaran kan? Kalian penasaran? Penasaran. Penasaran? Yuk kita lihat ke kamera sana bareng-bareng. Nanti kita bilang sambil nunjuk, bilang check it out ya. Oke, 3, 2, 1, check it out. Pola hidup dan pola makan untuk orang yang hipertensi ya, itu harus menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat ya, yang seimbang. Oke. Ya, pola makan yang sehat yaitu dengan diet gizi yang seimbang ya. Salah satunya yaitu dengan mengurangi rendah asupan ya, rendah garam. Oke. Jadi rendah garam. Oke. Kita ketahui kalau untuk konsumsi garam ya, itu sehari itu maksimal 1 sendok teh ya, 1 sendok teh ya. Mungkin kalau kita makan apa itu namanya, terutama kalau di Pekalongan itu banyak megono. Kalau pagi siang sore mungkin itu lebih dari 1 sendok teh ya. Jadi garamnya agak kelebihan mungkin ya. Kalau di Pekalongan kalau pakai menu megono untuk pagi siang sore mungkin kita bisa sikapi kalau kita megono udah pagi, mungkin siangnya nggak usah sama sorenya ya. Jadi sehari mungkin cukup 1 aja. Kalau enggak, mungkin kalau kepingin megono mungkin ya siangnya saja mungkin sorenya nggak usah ya. Kalau siang tidak, kemudian pagi sarapan enggak, siang enggak, mungkin sorenya ya. Jadi bisa disikapi itu. Karena kalau berlebihan terus-menerus ya, ini dampaknya bisa berisiko ke resiko hipertensi ya. Lama-lama dari pola makan ini lanjutan terus berlangsung hari-hari, minggu sampai bulan dan tahun ya. Lama-lama kita bisa berdampak ke hipertensi walaupun pada usia muda mungkin ya, bisa berisiko.
untuk pesan masyarakat yang ada di masyarakat ya, atau yang masyarakat yang ada di rumah, masyarakat yang ada di rumah ya Pak ya. Pesannya itu cek kesehatan kontrol ya secara rutin. Jadi deteksi dini faktor risiko PTM. PTM itu penyakit tidak menular. Faktor risiko penyakit tidak menular secara rutin, setidaknya 1 bulan sekali ya. Salah satunya bisa hipertensi ya, salah satunya itu hipertensi ya. Cek kesehatan kita di dinas kesehatan ya, itu sudah ada Posbindu ya, pos pembinaan terpadu ya, kayak Posyandu ya. Jadi kalau Posbindu itu untuk usia 15 tahun ke atas ya. Kalau Posyandu itu untuk balita bawah 5 tahun ya. Masyarakat bisa cek ya, bisa deteksi dini faktor risiko PTM ya di Posbindu ya. Di Posbindu nanti di situ dicek ya, tidak hanya mungkin ceknya tidak hanya hipertensi saja ya, mungkin di situ ada gula darahnya ya, atau cek DM, gula darah, mungkin ada tambahan lagi kolesterol seperti itu. Kalau tidak memungkinkan di Posbindu ya, mungkin masyarakat bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan, mungkin di puskesmas ya. Kalau yang memang punya riwayat hipertensi, yang biasa minum obat itu mungkin wajib ya di di puskesmas ya, karena bisa biar diketahui dan biar nanti bisa memperoleh pengobatan di puskesmas ya, di puskesmas tentunya dengan advis dokter ya.